Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang sistem perbankan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Paujul, Fajar Budi Saputra, Firman Himawan, Najiloh, dan Novili Marifiki. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Bank. Apa sih itu bank? Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Sistem perbankan. Suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan di Indonesia. Asas, yaitu perbankan Indonesia memiliki asas atau dasar dalam melakukan usahanya, yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi perbankan Indonesia secara umum sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Tujuannya yaitu menunjangkan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jenis-jenis bank di Indonesia. Bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pengkreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Persyaratan izin usaha bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, keahlian di bidang perbankan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Kepemilikan bank umum. Mengenai kepemilikan bank umum diatur dalam pasal 22 UU Perbankan, yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukuman asing secara kemitraan. Bentuk-bentuk hukum bank. Bank umum, yaitu perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Bank pengkreditan rakyat, yaitu perserona terbatas, koperasi, perusahaan daerah, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Persyaratan dan prosedur pendiri bank. Bank umum. Yang pertama ada syarat umum, persetujuan prinsip, data kepemilikan bank yang dapat menjadi pemilik bank, perubahan pemilik, dewan komisaris, persetujuan Bank Indonesia, dan pemimpin cabang. Bank pengkreditan rakyat,
Yang pertama, syarat umum pendirian BPR, modal BPR, persetujuan prinsip, izin pemberian BPR, kepemilikan BPR, perubahan modal, perubahan pemilik modal, anggota komisaris dan direksi, syarat menjadi anggota direksi, peningkatan status BPR. Sistem perbankan di Indonesia. Situasi perbankan Indonesia pre-deregulasi. Pada periode tahun 1974 sampai 1982, perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu mempengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Situasi perbankan Indonesia pasca deregulasi. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan. Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan dan moneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman kebijaksanaan deregulasi. Perkembangan jumlah bank dan kantor bank. Selama periode tahun 2004 sampai 2009, jumlah bank dan kantor bank termasuk bank pengkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun, jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata 7,52% setiap tahun. Dalam tahun 2004, terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Perkembangan dana dan kredit bank. Dalam periode 2004 sampai 2009, tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpun dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank dan jenis mata uang. Maka, tahun 2004, Bank Umum Swasta Nasional Devisa berhasil menghimpun dana lebih besar. Pada periode yang sama, jumlah kredit bank yang berhasil dikucurkan dari sektor ekonomi paling besar didominasi oleh sektor industri, diikuti sektor jasa, dan yang terakhir adalah sektor pertanian. Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir, tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El-Nazar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpan yang berbasis profit sharing atau pembagian lama atau bagi hasil pada tahun 1963. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.